والتابعين والخلفاء الراشدين والتابعين شهر بخير النبي مكان شهر صلى والديه ورسوله وجميع المشاهدين وإلى مشايخنا وخصوصا في سبيله وسلم وإلى مشايخنا ورسول وفروجين مداومات ويبقى إبالة الشيطان الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. فقال المصنف الإمام البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babu ma yuttaqa min syu'umil mar'ah utawi iki bab nerangake apa-apa yuttaqa kang den wedeni bayane min syu'umil mar'ah saking alane wong wadon utawa bojo wadon. Wa qalihi lan dawa Allah Ta'ala inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum. Inna min azwajikum setuhune iku setengah saking pira-pira bojo wadon sira kabeh. Wa auladikum lan pira-pira anak sira kabeh iku aduwan sucining musuh lakum kedue sira kabeh. Sehingga ya kadang-kadang itu ono ya istri ya iku sing apa ya kurang bagus akhlaknya, sehingga yang seperti ini menjadikan ujian bagi seorang suami. Yang paling bagus dan almarhum solihah, kadang ada yang tidak solihah. Anak juga demikian, anak itu terkadang ya ada anak yang tidak solihah sehingga malah menyusahkan orang tuanya. Yang nas Al-Quran min azwaji sebagian yura kabeh yo ono min lil fa'atnya. Hadatsana Ismail qala hadatsani Malik an Ibnu Syihab an Hamzah wa Salim ibni Abdullah ibni Umar an Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sebenarnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sabana Nabi asyu'umu fil mar'ah asyu'umu utawi ya Allah ya usari sing jahat fil mar'ah iku ing dalem bojo wadon wadani lan omah wal farasi lan jaran kuda. Jadi kadang ada masalah itu ing dalem apa al-mar'ah bojo wadon kemudian rumah dan dulu kuda itu kendaraan, jadi kendaraan, masalah kendaraan. Jadi kalau kandidat ini salah satu potensi
sehingga ini persoalan dalam rumah tangga. Jadi itu bisa kita menjaga dengan baik. Yang menjaganya bagaimana ya? Sejak awal mau menikah itu makanya sudah ditimbang-timbang. Jangan sampai kita asal memilih jodoh ya, ataupun istri ataupun kalau perempuan ya suami, harus yang betul-betul kira-kira itu nanti di dalam perjalanan rumah tangga itu betul-betul tidak membawa masalah. Kadang orang itu tidak berpikir panjang, akhirnya ya, menjadi persoalan. Yang kedua rumah, ya, rumah tangga ya kudu duwe omah, rumah tangga dan rumah meskipun kayak apa ya, itu harus punya. Kecuali orang tuanya tuh anaknya cuma satu ya beda lagi ya. Jadi sebenarnya kan tuh orang tua anaknya banyak ya, harus misah dari orang tua. Wal faros kendaraan ya. Sekarang mobil, sepeda motor ya. Dulu udah. Hadatsana Muhammad ibnu Minhal, hadatsana Yazid ibnu Zulaik, hadatsana Umar ibnu Muhammad al-Asqalani. An abihi saking ramane Umar. Ali bin Umar saking sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Qala ngendika sapa Ibnu Umar. Zakaru waktu nyebut para sahabat as'um in perkara sing Allah ya endan Nabi ngasani kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala maka dawuh sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in kana as'umu fi syai'in, lamun ana apa as'umu ya perkara sing Allah ya menjadikan jelek ya bisa energi fafid dari mongko itu dalam omah wal mar'ati lan kecuatan wal furosi atau wal farosi lan kendaraan tunggangan jaran jadi kaji tiga hal itu hati-hati dengan persoalan kendaraan tak boleh kendaraan itu so datanya ya persoalan kendaraan elek kadang-kadang jadi persoalan. Jadi intinya seperti itu. Padahal kalau di dalam apa kita kan sandang pangan papan, sandang pangan papan. Dan kemudian sering ada masalah itu al-mar'ah itu adar al-faros ya. Jadi papannya masuk kan, sandang pangannya tidak. Apalagi zaman sekarang kalau sandang pangan itu cukup ya, jadi namanya cocok. Di zaman dulu, zaman Belanda, zaman Jepang itu bangsa kita itu sandang itu persoalan, itu kayak iso sandang. Yang tidak bingung apa yang perlu sabdakan dari Allah. Ya, sekarang kalau rumah kendaraan ya, termasuk istri itu memang betul-betul ya masih ada persoalan ya. Tidak dipersiapkan dengan baik. Kalau pangan papan itu sekarang itu melimpah-melimpah. Pangan sama sandang ya, pangan sandang. Terus menikah itu sudah banget. Pangan pemerintah ya menyiapkan dalam kondisi apa, bencana disiapkan makanan oleh pemerintah. Ya. Insya Allah orang bakal kurang pangan. Hadatsana Abdullah ibn Yusuf, akhbarana Malik an Abi Hazim, saking Abu Hazim, an Sahal ibn Sa'ad. Sahal ibn Sa'ad anna Rasulullah sedunikan dengan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kala dawuh sapa kanjeng Nabi, ingkana lamun ono apa suum gitu ya, iku fisa'il ing dalam siji
fafil farasi maka iku dalam tunggangan wal mar'ati lan tuju wadon wal maskani lan papan rumahnya sama, cuman ini yang di nomor pertama malah kendaraan. Haddatsana ini tadi kita sebut Adam. Haddatsana Syu'bah an Sulaiman At-Taimi. Qala Nabi Sulaiman sami'tu wasqulu sami'sun Abu Usman An-Nahdi an Usama ibn Zaid radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala dawu sebuah Nabi ma taraktu ba'di fitnatan. Ma taraktu ora bakal ninggal sapa ingsun ba'di sausun fitnatan ing sujud fitnah. Al-dharru kang bahaya ala rijali minan nisa. Ala rijali ing atase wong lanang minan nisa saking apa wadon. Jadi memang ini peringatan dari Nabi, makanya seorang suami harus bisa membimbing istrinya. Nabi yang bahaya abaru ala rijal minan nisa. Kalau di dalam hadis kan wanita itu dari tulang rusuk, ibu Hawa itu dari tulang rusuknya Nabi Adam. Sehingga tulang rusuk itu bengkok, meluruskannya harus pelan-pelan. Kalau keras bisa patah. Memang harus betul-betul bersabar. Dari dalam keterangan lain, wanita itu lebih banyak emosinya. Songo, gitu, akalnya siji. Kalau laki-laki akalnya itu 9, gitu, emosinya 1. Makanya laki-laki yang harus bisa membimbing. Harus siap menghadapi ketika ada hal yang tidak baik dari istrinya, kayak peringatan begitu. Banyak di antara kisah para ulama itu istrinya itu garaan luar biasa. Jadi malah seperti wali, sabar. Jadi memang Nabi wis wae peringatan. Tujuh wadon omah karo kendaraan. Jadi potensi ada masalah. Rumah juga demikian. Rumah itu banyak ya, sebaik-baiknya harus kita persiapkan yang baik, punya perencanaan rumahnya. Nah, rumah kadang-kadang itu di tempat yang kurang bagus, lingkungannya juga masalah. Anak-anak kita akhirnya tidak bisa tumbuh dengan baik. Mencari rumah yang lingkungannya kira-kira memang bagus. Terus ini misalnya kan kita punya rumah di tengah-tengah orang yang mungkin tidak seakidah atau beda agama, itu ya masalah. Ini harus dipersiapkan rumah yang kira-kira dengan tetangga baik, anak-anak nanti juga bisa berkembang dengan baik. Jadi itu merupakan poin yang penting di dalam berkeluarga. Kemudian kendaraan saya ya sama saya mereka iso kuliah mobil murah banget ya. Jadi harus punya kendaraan. Babul mar'ati babul khurrati ya tahtal abdi utawi bab nerangake wong wadon merdeka tahtal abdi ing dalem sak ngisore apa itu budak lanang. Bagaimana hukumnya seorang perempuan yang merdeka misalnya kok menikah dengan seorang budak yang laki-laki. Haddatsana Abdullah bin Yusuf
Akhbarana Malik an Rabi'ah ibni Abi Abdurrahman anil Qasim ibni Muhammad, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar. Jadi siapa? Cucunya Sayyidina Abu Bakar. An Aisyah tasawwur Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ini putri siapa? Abu Bakar. Jadi Qasim berarti adiknya Siti Aisyah. Namanya kalau siapa Muhammad ya, Qasim berarti ponakan Siti Aisyah. Ponakan dengan budinya ya boleh apa itu bertemu bu mahramnya ya, termasuk mahram sehingga bisa banyak berkomunikasi dengan Siti Aisyah. Kalau habis kita lihat ini Siti Aisyah itu mesti perawinya rata-rata masih keluarga semuanya. Jadi zaman dulu atau sekarang itu masih susah. Orang Arab itu nggak bisa wanita itu bebas apa itu bertemu lagi kalau tidak mahramnya. Kalau ketika sama Siti Aisyah, kamat wus'on fi barirah ing dalam barirah. Apa salah susunanin telu berbiro kesudah. Barirah itu asalnya apa? Seorang budak yang kemudian dimerdekakan oleh Siti Aisyah. Waktu jadi budak itu menjadi istrinya siapa namanya? Mughis banyak. Mughis. Nah, Barirah dimerdekakan, Mughis belum merdeka, majikannya tidak memerdekakan. Akhirnya Barirah disuruh ini, apa tetap kepengen meneruskan jadi istrinya Mughis apa bagaimana? Rupanya Barirah ini tidak mau jadi apa istrinya Mughis. Ya, mungkin sebelumnya memang sudah gak senang ya. Ini kasus zaman Kanjeng Nabi. Jadi si Mughis ini wongnya senang banget kalau Barirah. Jadi pernah waktu saat itu apa Kanjeng Nabi kalau Sayyidina Abbas itu lihat Mughis itu ngintil, nah, kalau Jawa ngintil, buntuti Barirah itu sampai nangis-nangis. Jadi seneng banget, tapi kok gak belum nerusin bojo kan. Ini kasus zaman Kanjeng Nabi. Ada persoalan awalnya itu suami istri dari budak, salah satu merdeka. Nah yang putri ini terus gak mau jadi istrinya setelah merdeka. Nah, sehingga dari kisah ini ada 3 kesunahan. Yang at-taqot merdeka sapa Barirah. Fa khuyrat mongko memilih sapa Barirah. Iso milih apa tetep dadi bojone Mughis sing budak apa pisah. Ya Barirah milih pisah. Wa qala Rasulullah Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-wala'u liman a'taqa. Al-wala'u utawi warisi bekas budak iku liman kuwi wong a'taqa kan memerdekakan sapa. Jadi ini pelajaran kedua sunnah Nabi. Jadi yang pertama artinya apa? Kalau ada 2 orang apa hamba sahaya laki-laki perempuan, ketika dia kemudian salah satunya itu merdeka, terutama yang wanita ini boleh memilih setelah merdeka apakah tetap apa menjadi istrinya yang masih budak itu atau tidak. Jadi punya hak memilih. Nah yang kedua, Barirah ini dimerdekakan oleh Siti Aisyah, padahal majikannya sebenarnya bukan dia, orang lain, tapi Siti Aisyah ini orangnya apa punya kepedulian terus ditemui. Nah dalam hal seperti ini nanti namanya al-wala itu orang yang dimerdekakan itu ya kan umpama punya harta, nanti yang mewarisi siapa? Apakah majikannya
atau Siti Aisyah yang memerdekakan. Jadi oleh Nabi ditegaskan al-wala itu liman a'taqa, orang yang memerdekakan. Jadi Siti Aisyah kalau misalnya apa itu ada waris ketika bekas budak itu meninggal. Ini sunnah yang kedua. Wa dakhala majlis Rasulullah kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dakhala majlis Rasulullah kanjeng Rasul wa burmah alanna. Wa burmah lan utawi kendil iku alanna ing atase api. Fa quriba moko den barakake ilahi maring kanjeng Nabi apa khubzun roti wa atmun lan lawuh min udmil bait saking lawuh-lawuhe omah. Wa qala moko dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lam ara urung weruh sapa ingsun al burmah tak kendil wakila moko den ngendikake falahmun monggo apa daging ya pusat biku kang den apa sobakake di kalaham ala bariro ing atase bariro wa andalan ibadah iku la takul mboten dahar semono as-sadaqata ing pemberiane bariro kola dawu sapa kejadian huwa ibalam ala ing atase apa mau alaiha ala ing atase bariro sedekatun iku sedekah wa ana rata iku hadiyatun hadiah. Lagi sunnah yang ketiga, Nabi itu tidak boleh menerima sedekah, tapi kalau hadiah boleh. Jadi akadnya kalau Nabi itu jangan niki kalau paringi, niki kalau sedekah datang panjenengan, Nabi tidak boleh menerima sedekah. Zakat tidak boleh. Kalau zakat itu sedekah wajibah. Nabi bahkan termasuk ahlul bait. Misalnya kalau Habib betulan itu nggak boleh menerima zakat. Tapi kalau hadiah boleh. Maka ini harus jelas ya. Hadiah itu bukan zakat, bukan sedekah. Jadi sebagai kebungan. Kalau bahasa kita ya bisyarah ya boleh. Amplop itu boleh. Itu namanya kan bisyarah hadiah. Tapi kalau niat sedekah tidak boleh. Jadi, nah Barirah itu ketika nyuguh nih kanjeng Nabi akadnya sedekah, ini kalau paringaken jenengan. Mesti ini kalau hadiahkan panjenengan, Nabi mesti kerso. Jadi satu peristiwa ini 3 pelajaran. Ini zaman Nabi punya apapun yang terjadi zaman Nabi itu penting untuk dijadikan pelajaran bagi kita. Jadi kasus Barirah dimerdekakan oleh Siti Aisyah. Itu pertama, Barirah sebagai bekas budak boleh memilih untuk terus menjadi istrinya suaminya yang dulu siapa Muhlis sebagai budak atau tidak. Dan rupanya Barirah memilih tidak. Nabi tidak memaksa. Dalam hadis lain waktu itu Barirah nanya Nabi, ini perintah jenengan apa sekedar saran? Rupanya Nabi cuma saran. Aku kok melas Muhlis kok kayaknya senang banget karo kowe ya Barirah. Awakmu kayaknya cek gelem apa ora. Barirah juga sebagai seorang muslimah yang taat Nabi. Nah ini perintah Nabi, beliau Barirah mesti yang kan, tapi rupanya Nabi ini sekedar saran, sehingga Barirah tidak bersedia. Artinya nggak boleh wanita itu dipaksa, nggak gelem kan. Dan ada fikih juga boleh berarti Nabi kan berarti kan
menyarankan, artinya umpama terjadi seorang suami itu budak, istrinya kok merdeka, hurrah, itu berarti diperbolehkan. Jadi hadis ini kan, jadi fikihnya banyak sekali. Terus sunnah yang kedua itu apa, tentang hak wala itu, warisannya bekas budak itu untuk yang memerdekakan pemajikannya. Ini menurut Nabi yang memerdekakan. Jadi Barirah itu yang umpama Barirah itu punya warisan meninggal, ya Siti Aisyah, bukan majikannya yang sebelumnya. Nah, yang ketiga, ketika Barirah itu merayakan kemerdekaannya, terus menaik darah kanjeng Nabi, Barirah akadnya itu sodako, Nabi nggak kerso. Nabi kerson itu hadiah. Dan ini dulu pernah terjadi ketika zaman sebelumnya Salman Al-Farisi. Sahabat Salman Al-Farisi itu juga demikian. Ketika masuk Islamnya itu pertama itu betul-betul kayak semacam ngetes kanjeng Nabi gitu ya. Karena beliau waktu sebelum itu beragama Majusi, kemudian agama Nasrani. Oleh pendetanya sebelum Rasul itu dikasih tahu, Nabi akhir zaman itu cerita cirinya, Nabi itu tidak mau menerima pemberian, tidak mau menerima sedekah, zakat tidak mau, tapi kalau hadiah mau. Waktu itu jelaslah Salman itu diputar Gusti Allah jadi budak sampai adanya dibawa ke Madinah. Jadi memang Gusti Allah ngatur kan. Dan ketika masih budak itu sudah tahu ini ada Nabi akhir zaman katanya. Itu Salman mencoba pada Nabi bertemu, ini saya berikan, saya sedekahkan ini. Nabi gak mau menerima. Berarti benar, saya coba selain waktu Salman itu selain kanjeng Nabi memberikan hadiah, beliau menerima. Ini itu kanjeng Nabi menerima hadiah tapi tidak mau menerima sedekah. Memang sedekah itu kan memang kadang berarti zakat ya, itu zakat itu bagian dari halal yang ya kotor ya, pembersihan harta untuk fakir miskin. Ya. Babun la yatazawwaju aksar min arba'. Utawa dengake la yatazawwaju ora bucu sapa wong lanang aksar min arba' saking papat, maksimal papat. Untuk orang bujuk kok songo, jadi kalau kanjeng Nabi repot. Coba yang syukur di situ. Orang yang Madura ya kok yang mana dia. Jadi mami masna wa sulasa, masna itu loro, sulasa telu, jadi limo, waruba papat, limo tambah papat songo. Jadi salah memahami jauh. Ya loro telu topak, orang ditambah-tambah. Ya. Likaulihi karena dasar dawuh kan Gusti Allah Taala masna wa sulasa wa ruba. Kamu masna wa sulasa wa ruba. Wow di sini orang ditambah nih pilihan. Kalau dawuh sapa Ali ibnu Husain alaihi wasallam. Yakni negesake sapa Allah masna au salasa au ruba. Nah, kalau enggak kena tafsirannya ada bab loro utawa telu utawa papat. Jadi utawa ora ditambah. Wa qaluhu lan utawi dawuh Gusti Allah jalla dzikruh. Ula ajnihatin masna wa sulasa wa ruba.
kang anduwe suwi ada sing welas asih masna wasulah sawaba loro utawa yakni nekesake masna au sulasa au ruba. Ini masih jelasnya. Jadi jangan memahami apa sampai ada yang 9 tadi itu. Lah Kanjeng Nabi kok songo. Nabi ini bukan banyak apa syariah itu yang hanya untuk Nabi, tidak untuk umat. Jadi antaranya dalam hal pernikahan, Kanjeng Nabi nikah sampai 9 itu khususiyah dari Kanjeng Nabi. Termasuk misalnya Kanjeng Nabi itu setiap malam wajib sholat tahajud, hukumnya wajib, itu khususiyah. Kalau kita hukumnya sunnah. Dan yang harus diketahui 9 itu kan jadi paket. Pokoknya di nas Gusti Allah wis kuwi. Ora iso berubah, gak iso ditambah. Tapi umat ini kan papat itu iso gonta-ganti. Papat siji dicerai ganti meneh. Itu prakteknya sono-sono gak mau sugih tenan. Orang Arab itu emang miliar terus berdino ganti bujur. Apalagi orang-orang sana itu kadang-kadang kan yang wanita itu penting ada apa itu harta, duit itu orang masalah kan. Jadi papat siji apa cerai ganti meneh. Jadi malah bisa lebih dari 9. Nah, sehingga jangan disamakan syariah apa itu ta'addud dalam zaujah ini dengan Nabi. Itu pun dalam ayat lain apa fa'in ta'ti, kalau kalian bisa berbuat adil. Kalau tidak ya enggak boleh kan. Artinya pilihan 2, 3, 4 ini cara itu langkah emergency. Nah, wis apa itu darurat. Bisa berbuat adil, kemudian memang harus. Nah, kalau enggak adil itu nanti bermasalah. Contohnya ada kan, yang viral itu ternyata apa? Bukan siapa namanya itu? Cicitnya Mbah Khalil yang viral itu, istilah sampai 2 atau 3 dia. Rahasia apa namanya itu? Karena sudah menikah 15 tahun gak punya anak. Nah, jadi apa itu istrinya itu mencarikan apa istri yang kedua. Jadi kan kasus seperti kan ya akhirnya kan orang ya otomatis menikah kan kemudian punya keturunan, sehingga memaksa tidak kalau terus satu nggak punya anak kan, maksudnya menikah 2 bahkan sampai 3 katanya. Jadi jangan dilihat, bujurnya kan kepenak. Biasanya kan kasus itu bermacam-macam. Dan Nabi ketika menikah 9 itu setelah usia 52 tahun, setelah jadi sepuh kan. Jadi sudah dibayangkan kalau Nabi senang-senang bujurnya oke, itu tidak. Nah, senang-senang maksudnya ketika masih muda kan. Kalau voltasenya 220 isi kuat kan, strong. Nah, wis umur saya kan wis jelas berkurang tuh tenaga kan ya, nggak mungkin. Terus yang dinikahi rata-rata itu janda-janda sepuh, jadi nggak mungkin. Kalau tujuannya Nabi itu untuk apa? Melampiaskan hawa nafsu, tidak. Ini termasuk apa? Memang ya ujiannya umat Kanjeng Nabi. Kita itu iso khusnudzan man Kanjeng Nabi apa ora. Tapi nek wong orientalis itu dionceti, maksud itu dikritik. Jadi jangan ikut-ikut orang orientalis.
Hadatsana Muhammad akhbarana Abdah an Hisham an abihi an Aisyah Siti Aisyah wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Ayat wa in khiftum alla tuqsitu. Qala ngendika sapa Urwah al yatimah utawi anak yatim atau iku takun ana sapa yatimah indra rajul ana sandene wong lan wa huwa rajul waliyuha waline yatimah baru sudah dibahas dalam hadis sebelumnya. Fa yatazawwaju mongko bakal bojo sapa waliha ing yatimah ala maliha ing atase bondone apa iku yatimah wa apa iki apa yusiu ya lan dadi Allah apa suhbat dadi Allah sapa wali subhanaha ing ngancani apa yatimah iki jenenge tujuane wong apa merawat bocah yatim kok terus dibuju tujuane nggur sekedar bondo wala ya'tilan ora adil sapa wali fi maliha ing dalem bondone apa yatimah fal yatazawwaj monggo becik bojo sapa wali ma ing perkara tobat bagus apa malah kudu wali rajul minan nisa saking wong wadon siwaha ing sakliyane yatimah masna wa sulasa wa ruba loro utawa telu utawa papat. Jadi kaitannya ayat 2, 3, 4 itu juga di sini dengan ayat apa Allah tuqsitu fil yatama. Kasus ketika itu ada seorang wali anak yatim perempuan mau menikahi dan dia itu tidak adil. Akhirnya disarankan sebaiknya jangan menikahi anak yatim yang di bawah tanggungannya itu, mendingan menikahi wanita lain silahkan, mau 2, mau 3, mau 4 tidak apa-apa. Jadi kasusnya seperti itu. Artinya apa? Kalau lihat kasus ini, jadi orang berarti ini perintah bukan. Ini kasus apa itu ya ketika ya ada seseorang yang tidak bisa adil terhadap wanita itu yang waktu itu anak yatim yang menjadi tanggungannya, silakan menikahi wanita lain saja, bisa 2, bisa 3, bisa 4. Karena Islam memberikan kelonggaran, berarti melarang menikahi anak yatim perempuan tidak, malah justru diberi kelonggaran, silakan. Memang adil, malah ojo sing anak yatim sing menjadi apa itu asuhannya itu. Babun wa ummahatul la'i ardhanakum utawi wa ummahatukum lan utawi ibu-ibu sira kabeh allai ardhanakum kam apa itu wis nyusui sapa ummahatul sira wa yahrum lan haram ngarogo saking apa susuan ya, saudara sepersusuan apa ma perkara yahrum kang haram minan nasab bisa nasab ini bab robu'ah. Kalau kita itu punya saudara sepersusuan punya atau waktu kecil pernah disusuni orang lain memenuhi syarat dalam apa menyusuni berapa apa itu sedotan misalnya kan. Nah ini apa rogoah itu ibu kita seperti itu nanti sama dengan nasab. Jadi misalnya yang ibu nyusui kita itu punya anak perempuan, kalau kita laki-laki nggak boleh nikah dengan anak perempuan dia, atau sebaliknya kalau yang disusui perempuan punya anak laki-laki juga nggak boleh. Tapi di Indonesia waktu jarang ya, tapi mungkin mesti ada. Ketika bayi ibunya kok apa loro-lorongan akhirnya disusui wong liya. Bahkan ada yang apa itu orang yang masih gadis nyusui bayi kadang-kadang terus metu apa susune kan. Nah itu juga nanti ibu rogoah.
Kalau kanjeng Nabi itu kan Halimah As-Sa'diyah. Sebelumnya siapa? Ada sebelumnya juga Ummu Aiman. Jadi ada dua bahkan. Orang Arab kebiasaannya ketika bayi itu dicarikan ibu yang menyusui. Dan biasanya orang-orang kampung, karena di Mekah ini kan kota sehingga kalau tidak disusukan itu nanti kurang bagus bagi perkembangan anak itu di desa. Nanti selain iso merawat anak, nanti di situ bisa belajar bahasa dengan baik. Nabi sampai usia berapa? Dulu 4 tahun kemudian kembali ke ibunya. 6 tahun ibunya wafat, kemudian ikut kakeknya sampai berusia 8 tahun. Haddatsana Ismail, wasnidani kita sebut Ismail. Haddatsani Malik an Abdillah bin Abi Bakar an Amrah binti Abdurrahman anna Aisyah, sedunia Siti Aisyah zaujan Nabi, karwani Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu akhbar wis ngabarake, wis critakake sapa Siti Aisyah haing siapa Amrah, anna Rasulullah, sedunia Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iku kana ana sapa Kanjeng Nabi indah Hasan ana sandinge Siti Aisyah. Ba'anna halas Siti Aisyah iku sami'at usku sapa Siti Aisyah saudara rajulin ing suaranya wong lanang yasta'dinu kang jaluk izin sapa rajul fi baiti Hafsah ing daleme Siti Hafsah. Hafsah itu salah satu istri Nabi, putrinya Sayyidina Umar. Nah, Siti Aisyah ngerti yang omahe Hafsah ya, kok ana wong lanang iki sapa? Duduk sapa itu putra Sayyidina Umar, mungkin Abdullah bin Umar kan sedulure kan. Qalat ngendika sapa Siti Aisyah, faqultu monggo banjur takon sapa ingsun, ya Rasulullah wa Kanjeng Nabi. Siti Aisyah orang cerdas, kalau ada bapak bertanya, hadza rajulun, ini rajul seseorang laki-laki yasta'din jalur izin sapa rajul fi baitika ing dalam jenengan. Faqala Nabi, monggo dawuh sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merangke sapa ing rajul fulanan ing si fulan li ammi Hafsah, karena pamane Hafsah minar rogoah saking sedulur sepersusuan. Jika itu pernah pamane Hafsah saka ibu sepersusuan. Jadi dulu Siti Hafsah itu berarti pernah disusuni orang perempuan kan ya. Nah, yang nyusoni itu punya saudara laki-laki, sehingga pernah paman seperti itu. Misalnya kita punya ibu susuan punya saudara laki-laki, itu berarti pernah kan paman. Jadi sehingga itu juga tidak boleh dinikahi mahram. Ini menjadi pada Hafsah, nikahi pamane sepersusuannya Hafsah. Kalau nanti kau sampai Aisyah, laukana fulanun hayyan, laman orang sebulan hayyan urip di ammatiha marin bibine bibine di ammiha marin pamane ya, karena tak ya pamane Hafsah ya, minar rogo asaking sepersusuan. Terus apa lagi? Dakhola alaiya, dakhola manjing sebuah amiha alaiya rasa ingsun.
Faqala mengkodo sendiri na'am iya ar-rabu'ah utawi apa itu ar-rabu'ah sepersusuan iku tahrumu ngaromake rabu'ah ma ing perkara tahrumu kang haram apa al-wiladatu dari apa kelak nasab kelahiran. Jadi bodoh. Semua yang dari rabu'ah itu sama dengan apa itu anak yang dilahirkan. Jadi ini apa fikihnya. Makanya hati-hati kalau kita mungkin senang karo uang ya, jadi jangan-jangan dulu sepersusuan atau punya hubungan sepersusuan. Harus hati-hati. Yang kecuali kita sejak kecil nggak pernah apa nyusu selain ibu. Ditanya kepada apa pernah waktu kecil nyusun disusuknya pada orang lain. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya an Syu'bah, an Qatadah an Jabir ibn Zaid, an Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Qala nanti sahabat Ibn Abbas, kira dan sunni bersolid Nabi, maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala tazawwaj nata Hamzah. Ala beliau apa itu tazawwaj garo panjenengan ibnata Hamzah ing putrane Sayyidina Hamzah. Kanjeng Nabi niku melas Sayyidina Hamzah kan sedo ing dalam ketemuan. Beliau digawa mawon putrine. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha satuhune ibnatu Hamzah iku ibnatu akhi. Anak wadone sedulur lanang ingsun. Minar rodoah saking sepesusuan. Aku gak oleh bojo karo putrine Sayyidina Hamzah, paman Hamzah. Sebenarnya kan kalau gak sepesusuan itu boleh. Dan Hamzah itu pamannya kanjeng Nabi. Putrine paman ya boleh. Ya. Meskipun sepupu kan tunggal mbah itu boleh. Cuman masalahnya ibnatu Hamzah itu sepersusuan. Berarti apa? Sayyidina Hamzah itu berarti dulu waktu kecil nyusu bareng kanjeng Nabi. Mungkin malah Sayyidah siapa? Apa? Halimah Sa'diyah atau siapa kan? Jadi bodoh-bodoh disusuni. Nah sehingga Sayyidina Hamzah itu sedulur sepususuan karo kanjeng Nabi. Bodoh-bodoh ibune Radu'ah bodoh. Sehingga ketika punya anak yang nggak bisa dinikahi. Wong sedulur kan bodoh karo berarti sedulur kandung bodoh. Meskipun paman. Paham ya? Ya. Jadi yo misal Radu'ah ya kanjeng Nabi jadi kerso garwa putrine Sayyidina Hamzah. Hamzah bin apa itu Abdul Muttalib di pamannya kanjeng Nabi. Wakil ketika sahabat Bishr bin Umar ini sekaligus sebagai fikih kan. Haddatsana Syu'bah sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qatadah sami'tu Jabir ibn Zaid mislahu ing sebagai hadis seperti ini juga. Haddatsana Al-Hakam ibn Nafi akhbarana Su'aib an Az-Zuhri qala ngendika sapa Az-Zuhri akhbarani ngabari sapa Urwah ibn Zubair anna Zainab ibnata Abi Salam satuhune Zainab putune Abu Salam akhbaratu ikus ngabarake sapa Zainab ing sapa ing Urwah anna Umma Habibah binta Abi Sufyan setuhune Ummu Habibah putrine Abu Sufyan. Namanya itu Romlah ya. Salah satu istri Nabi. Akhbaratna iku akhbarat wis ngabarake sapa Ummu Habibah haing apa ibnatu Abi Salam annaha satuhune annaha satuhune siapa Ummu Habibah iku qolat wis ngendika sapa Ummu Habibah ya Rasulullah wahai kanjeng Rasul angkih
ukhti binta Abi Sufyan. Mungkin nikahnya panjenengan ukhti ini sedulur wadon ingsun binta Abi Sufyan kang dadi putranya Abu Sufyan. Faqala mengkodawu sapa kanjeng Nabi, awa apa iki tuhibbina ana ta seneng sapa sira dalika ing mengkono-mengkono apa nikah mau fakultu mengkodawu sapa namun ji lastu laki laki lastu ora sapa ingsun apa laka apa lagi? Laka kedua siro. Terus apa itu? Bimukhliyatin ya, bimukhliyatin kelawan ya wong wadon sing apa itu sing ditaisi ya. Wal hubbu lan utawi apa ya rasa seneng ya man syaraka iku man ing dalem syarokani syarokatan apa sekutum sapa mani ingsun bi khairin ing dalem kebagusan iku ukhti ya sedulur wadon ingsun wal hubbu man syarokani fi khairin iku ukhti ya sedulur wadon ingsun qala wa ta'ala sapa an-nabi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna zalika sedunia menggono nikah barang sedulur waktu ini siapa Ummu Habibah iku layahilu ora halal li kedul ingsun kultu terus takon sapa ingsun Ummu Habibah fa inna mungkosuni kita iku apa tuhaddasu dan ceritanya nuhaddasu ceritanya itu anna kasbil konjenengan ikut turidu ngersakaken dan antabika ing yanto nikahi panjenengan binta Abi Salamah ing putrine Abu Salamah kala tau sawali binta Ummi Salamah ing apa menghentikan binta Abi Salamah kultu ngucap sapa sunam iyo faqala moko dawuh sapa kanjeng lau annaha lamun setuhune law anna lamun setuhune sebab Ummu Salamah iku lam takun ora ana sapa iku zaujati bojo ingsun fi hajri ing dalem apa omah ingsun ing dalem kamar ingsun apa itu mahallat ya, mahallat mengko ora halal sapa Ummu Salamah li kedua ingsun innaha setuhune Ummi Salamah la ibnatu akhi iku yakti anak wadone sedulur ingsun sedulur anak ingsun minarodhoah saking kesepersusuan ardhoatni wus nyusoni ning ingsun ardhoat wus nyusoni ni ingsun wa Aba Salamah lan Abu Salamah sapa Suwaibah Siti Suwaibah jadi rupanya Nabi itu dulu pernah sama-sama dirusoni Abu Salamah karo apa kanjeng Nabi sing nyusoni Suwaibah sehingga putri ini Abu Salamah itu orang iso dinikahi kanjeng Nabi. Jadi sing nyusunan itu kan Halimah Sa'diyah, Suwaibah Al-Aslamiyah, terus Ummu Aiman, 3 orang. Ya, semua yang terkait dengan ibu rodoahnya Nabi tidak boleh dinikahi, termasuk misalnya tadi itu. Nek Suwaibah kok nyusani wong liya kabeh sedulur Nabi termasuk Abu Salamah itu bodoh-bodoh waktu kecil itu nyusu marang Suwaibah sehingga anaknya Abu Salamah putri Abu Salamah yuk gak iso di garwa kanjeng
Jadi kan itu panjang ya. Jadi kita itu mungkin orang keluarganya sing nyusoni, tapi apa? Akhur rodoah, sedulur sepersusuan. Mungkin si ibu yang kita nyusoni kita itu ada orang lain juga nyusu kepada beliau. Jadi juga harus ditelusuri. Nah, kalau ternyata sama-sama sepersusuan, nanti nasabnya juga tidak boleh dinikahi. Hanya harus apa? Beritiya. Ta'rid nama koco mento aki. Sopo sirawatun alai kata seingsun. Bana dikuna ing piro-piro anak wadon sira kabeh. Wala akhwatikunna uga piro-piro sedulur wadon sira kabeh. Jadi termasuk saudari-saudari juga haram. Kala nalika sapa Urwah wa Suwaibah lan utawi Suwaibah iku maulah bekas budake li Abi Lahab kedue Abu Lahab. Suwaibah itu dulu budaknya Abu Lahab. Karena Allah sapa Abu Lahab bin Abu Lahab itu ataku memerdekakan sapa Lahab Suwaibah. Fa ardu'at monggo nyusul sapa Suwaibah an-nabiyya ing kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma mata monggo semangsane wis mati sapa Abu Lahab. Terus lagi Uriyahu dan warwaki sobor ingsun hu ing apa iku dan imbenake hu ing Abu Lahab dan walisin Allah ba'da ahli ing sebagian keluarganya ba'da ahli Abu Lahab. Apa tulisan ini? Bisyarrin hibatin. Bisyarrin terus apa? Hibatin. Hah? Hibatin. Bisyarrin hibatin ya. Kelawan apa ibu alane ya. Apa ibu alane yang dalam apa melasi ya. Qala ngendika sapa Urwah lalu maring Abu Lahab mada lakaita ketemu sapa sira. Qala ngendika sapa Lahab lam alqa durung apa ibu lepasake sapa ingsun ba'dakum sausi sira kabeh khairun ing kang luwih bagus waira anni saen setune ingsun iku sapa itu sin gede apa cilik sin mene minum sapa ingsun fi hadhihi ing dalem ikilah apa iku fi hadhihi ing dalem iki ma fi Suwaibah fi hadi dalam ikilah apa ya bocah cilik ya ma yang berada fi Suwaibah dalam Suwaibah. Jadi Abu Lahab itu jadi senangnya kalian Nabi luar biasa sampai akhirnya Suwaibah itu dimerdekakan dan nyusoni kanjeng Nabi jadi tresnone marang kanjeng Nabi. Tapi setelah Nabi menjadi Nabi ya malah kemudian memusuhi kanjeng Nabi. Babu man qala la rabu'a ba'da haulaini utawi nangake man utawi iku qala kang utawi la rabu'a rauna apa itu rabu'ah ka ono nyusoni ba'da khawalini sa'usi rong tahun. Jadi kalau jadi pahami bahwa nek bojone nyusoni
bojo wadon piye? Apa berarti jadi persusuan? Tidak, batasnya umur 2 tahun. Wis belum tahun munggah, ya wis gak iso dadi persusuan. Umurnya wis tua-tua kan. Liqauli dawi Allah Ta'ala haulaini kamilaini liman arada ayyutimma radha. Indawuh haulaini kamilaini. Haulaini ing dalam rong tahun kamilan kang sempurna liman ketimbang arada kang ngarepake sababan ayyutimma ing ento apa nyampurkan semat arrobu ada ing apa itu nyusoni wa malan perkara yang harimu kang den kharam min apa ini qalilir rogo sampai sedikit apa itu susuan bakasilan oke batasannya seberapa. Jadi apa batas mongsone ketika anak sampai usia 2 tahun. Makanya ketika di Halimah Sa'diyah Nabi kan sampai 4 tahun itu ya, tapi kan beliau sejak kecil kan. Jadi Halimah Sa'diyah juga ibu rogoah. Ya, kalau sudah lewat 2 tahun itu tidak bisa, bukan lagi apa hubungan rogoah. Nah, batasannya 2 tahun. 2 tahun usia hijriyah kan. Karena kan usia itu setahun selisih 12 hari. Sehingga kalau 2 tahun hampir 1 bulan. Hadatsana Abdul Walid hadatsana Syu'bah anil As'as an abihi an Masruq an Aisyah sayyidah Siti Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi Islam kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku dakhala manjing sing alaiha ing atase Siti Aisyah wa indahalan iku ana sandenge Siti Aisyah rajul seorang laki-laki faka'annahu monggo kaya sedaya kanjeng Nabi tahyaro dadi berubah apa wajah-wajahnya kanjeng Nabi ka'annahu manjing kaniha sengit sapa kanjeng Nabi dalika ing mengguno apa hadiri rajul mau faqalat monggo nanti kok sapa Siti Aisyah innahu satuhune rajul iku akhi sedulur lanang ingsun faqala monggo dawuh sapa kanjeng Nabi umdurna min akhwatikunna umdurna berwasiro man utawi sapa akhwatukunna iku sedulur-sedulur apa itu sira wadon fa inna radha monggo setuhune sapa sesuatu iku minal mujaah setengah saking apa itu mujaah apa ya luwih anak ya membutuhkan apa itu disusun. Jadi bisa jadi laki-laki yang datang ke saya itu sebenarnya bukan rogoah orang kanjeng Nabi. Jadi ini kaitannya rogoah, kaitannya dengan kalau kita mau menikah harus betul-betul dilihat ini saudara sepersusuan apa bukan, atau ada hubungan rogoah apa tidak. Kalau ada ya berarti itu bisa menjadi mahram. Itu bisa, kita tidak boleh menikah. Ini harus dilihat betul, kadang-kadang meskipun jauh ternyata mungkin pernah apa itu ada hubungan ibunya atau bapaknya itu saudara rogoah. Ini tidak boleh dinikah. Tidak dengan kita, dengan orang tua kita. Bapak ibu kita dulu pernah apa mungkin ada sedulur rogoah apa, itu juga harus ditelusuri. Ya, paling enggak harus ditanya. Dia nanti nyusul dan tiang itu buatan. Jangan-jangan yang kita nikah itu masih ada hubungan rogo. Ini penting untuk ditelusuri biar betul-betul
Kalau kita menikah itu tidak ada halangan. Ya, alhamdulillah. Kita nanti 40 menitnya tak usah ya. Teruskan sisa Qusairi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif Al-Imam Al-Qusairi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Nomor 30 Abu Abdillah Amr ibn Usman Al-Makki. Utawi iku mangagete Imam Abu Abdillah Amr bin Usman Al-Makki. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Laqiya Abu Abdillah Nabaji. Terus ketemu sapa Imam Abu Abdillah Amr bin Usman Abu Abdillah An-Nabaji Imam Abu Abdillah An-Nabaji wa sahiba Abu Sa'id Al-Kharras, termasuk santrine menjadi santri Abu Sa'id Al-Kharras logoy rahulan sa'yani Abu Sa'id Al-Kharras, seorang sufi juga. Syekhul Qaum, beliau menjadi gurune kiai ini ya, umat kaum zaman itu. Wa Imam Ta'ifah, sebagai imam golongan ahli tasawuf. Fil usul wa thariqah, ing dalem babagan usul. Al usul itu biasanya usul tauhid ya. Wa thariqah lan thariqah. Maka situ sapa Imam Abu Abdillah Amr ibn Usman di Baghdad al-Baghdad sanad 91 tahun 291 Hijriah, jadi sebelum tahun 300. Sami tuas Muhammad ibn al-Husain rahimahullah ta'ala yaqulu ngendika sapa Muhammad, Sami tuas Muhammad ibn Abdullah ibn Syadad yaqulu halih ngendika sapa Muhammad ibn Abdullah, Sami'tu asqulu sapa ingsun Aba Bakrin Muhammad ibn Ahmad Imam Abu Bakar bin Ahmad yaqulu halin ngendika, Sami'tu asqulu sapa ingsun Amr ibn Usman Al-Makki Imam Amr ibn Usman Al-Makki yaqulu halin ngendika, kullu ma utawi saben-saben perkara tuwahimu kang apa ragu-ragu atau waham ya mamang sapa sebu imma ada ragu-ragu sebu imma atau tawahamahu ya kang dadake ragu imma apa kol buka ati sira au sanaha fi majari fikrika utawa dadekne ya apa itu pikiran ya apa mafi majari fikratika ing dalam apa itu perjalanane pikiran sira au khataratan dadane kerentek apa mafi mu'aradati qalbika fi mu'aradati qalbi ing dalam pira-pira ya perkara sing den betake ati sira min hasan saking kebagusan au bahain au unsin atau kebanggaan bagusan au unsin atau perkara sing dadekne apa aring ya au jamalin utawa ya keindahan au diyain utawa cahaya au apa syabakhin au sabakhin au nurin ya apa itu ya cahaya ya au syakhsin utawa suci au khayalin utawa ana apa semacam khayalan
Wallahu ta'ala mengkodok itu ba'idun min dalika, aduh min dalika saya mau betul. Jadi misalnya orang apa itu ya suatu hal sih baik-baik itu kok ini jangan-jangan ini oleh wangsitnya kayak angan-angan atau apa itu khayalan atau apa baik sih kadang-kadang itu menjadikan kita itu ini jangan-jangan itu soal Gusti Allah. Itu dia fallahu ta'ala ba'idun min dzalik, Allah itu jauh dari itu. Allah tasma yang tu orang merumusah surah ila Allah tasma orang tu orang merumusah surah ila qouli ta'ala maring dawa ta'ala laisa kamitslihi syai'un, laisa orang sapa Allah laisa orang iku kamitslihi kaya sepadane Allah apa syai'un suci wa huwas sami'ul basir bahwa dakwah as-sadu dan kamu dianggap al-basir itu kan bisa. Jadi kalau ono ceritanya sing membo apa Gusti Allah itu gak Gusti Allah gak bisa begitu. Iku mesti jin, mesti iblis. Sing apa itu membo ganggu kita. Ada di tengah-tengah kita mungkin istighol ataupun wirid ono suara ono apa. Kalau itu ngaku Gusti Allah orang benar. Wa qala dawu sebuah Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Gusti Allah itu orang apa itu lam yalid orang apa itu dia putra lapora dan putra wa lam yakul lahu orang ono lalu adalah kufuwan ahad sing apa itu sing macan. Jadi ojo sampai duwe keyakinan ono Gusti Allah membo-membo itu ora bener. Itu mesti keliru. Wa bihadzal isnad qala langkau ikhlas sanad dawuh sapa Imam siapa tadi Amr bin Utsman al-Makki. Al ilmu qaidun. Ilmu itu qaidun ya kaya apa itu? Panglima ya. Jadi wong iku kudu duwe ilmu. Ora duwe ilmu yo akhirnya ya, iso apa? Belajar iso kesasar. Dulu ada di Madukoro ya. Dulu makam anyar Syekh Sopo terus dibongkar. Jadi kan kalau ada suara-suara mungkin begitu dianggap ini soal Gusti Allah gitu. Nah, akhirnya apa? Gawe-gawe seperti itu. Jadi kudu apa pakai akal ilmu itu sebagai panglima kita. Tidak mungkin Gusti Allah itu membo-membo apapun tidak mungkin. Jadi ojo terjadi. Yang termasuk apapun pokoknya kita harus hati-hati. Bahkan apa itu memahami ayat hadis pun harus kita selektif. Kalau hadis itu tidak sahih ya kita jangan dipakai. Kalau dalam hal hukum, misalnya saat ini terjadi kan orang hadis gitu. Ya sebelumnya terawih apa itu hari pertama ganjaran ini, hari kedua ini hadis mesti orang mungkin. Karena tarawih itu zaman Sayyidina Umar. Dengan kajian Nabi Qiyam Ramadan, hadisnya cuma man qama Ramadan iman wa tisbat ghufira lahu ma taqaddama. Cuma itu. Ka ono zaman kajian Nabi durung ono istilah salat tarawih durung ono. Ada tarawih itu ketika zaman Sayyidina Umar. Kajian Nabi wis situ. Kok ono hadis ngomongnya tarawih malam sekian ganjarannya gini. Itu nek hadis keliru. Mesti keliru. Nah, mungkin apa menghentikan sahabat ya mungkin kan asarus sahabat, tapi nek ikut dinisbatkan hadis ya orang masuk akal. Mengaji Nabi itu dulu ngono apa itu sunnah tarawih kan. Tarawih itu hanya muncul ketika zaman Sayyidina Umar. Ya harus kita tuh harus berpikir yang apa pakai akal. Al ilmu kok itu wal khawfu apa sakifun
apa saikun ya. Wal khawlat utawi rasa khauf ya, wedi margus itu saik sebagai apa pengemudinya. Wa nafsulan utawi harun baina dalika ya, lan nafsu ya harun baina dalika khazinah bahran Harun. di antaranya menggunung khauf ya lan ilmu ya apa itu semacam harun ya harun baina dalika ya sing dadane apa rotok mikir-mikir ya mikir-mikir dalam kondisi tahayul ya jamuhun ya khuda'atun ya dicipta-cipta gagal muraraghatun ya sing apa itu nafsu itu kelawan siasat ilmu. Jadi hawa nafsu itu kadang-kadang kita itu apa dikalahkan hawa nafsu. Wasubhalan apa itu giring siro nyetel siro hain nafsu kita til khauf kelawan apa itu ya kekuatannya ancamannya rasa khauf yatimu mongko sempurna laka ketulis siro apa ma perkara turidu kang arep sapa sira. Jadi kudu ngati-ngati antaranya hawa nafsu dengan apa yang sebenarnya. Itu kuncinya kudu duwe ilmu, kudu ana rasa khauf marang Gusti Allah. Maka dawuh sapa apa iku Syekh atau Imam Amr ibn Usman, la taqa'u alal apa ini? Wajidi ibaratun li annahu sirullah indal mu'minin. La taqa'u tumibu alal wajidi ingatase ya apa itu ya alal wajidi ingatase apa ucapannya rasa ati ya wijdan bahasa kita wisdom ya kearifannya apa ibaratun suci yang tembung gak iso diomongnya wong iku nek wis kepada Gusti Allah gak iso diceritakne gak iso digawe tembung ya padha karo wong iki rasa apa-apa kan menggambarkan susah bi anna wa satuhune al wajib iku sirrullah rahasia Gusti Allah endal mukminin ana ngasane wong mukmin banyak termasuk banyak para sufi, para wali itu nek wong pengen makrifat itu ya kudu iso ngrasakne ya misalnya wong tau bojo kan lho rasane wong bojo kan hubungan sama istri itu apa iso dicinta nih gak iso wah enak banget kalau ini mantan anyar gak iso itu kan itu secara fisik atau baru nikmat yang kita rasakan mungkin bukan dengan Allah. Nah, ma'rifatullah itu lebih dari itu ya nggak bisa dibuat apa ibarat nggak bisa itu rahasia antaranya seorang apa wali atau nabi dengan Allah nggak bisa diceritakan nggak bisa karena nabi misalnya nggak pernah menceritakan hubungannya dengan Gusti Allah dia nggak bisa
tapi iso ono wajib rasa. Ya kayak kita merasakan apapun itu kan ada yang nggak bisa diceritakan ya, perasaan itu kan. Ya, perasaan senangnya atau ketemu bojo dia kan susah kan. Senangnya mantan anyar seperti apa susah dia. Jangankan itu misalnya kita merasakan rasa manis atau pahit kepada orang yang belum pernah makan manis atau pahit, bisa ora nyeritanya angel kan. Wah, lagi banget. Oh ya apa sih? Ya pokoknya tidak tahu mangan lagi ya iso, tapi gak iso ngomongnya. Ngomong kapan sebab lagi ngene-ngene kan. Itu baru rasa. Begitu dengan pahit, wah jamunya kok pahit banget. Nah, pahit itu seperti apa? Gak bisa digambarkan dengan kata-kata itu. Tapi iso merasa. Ya, begitu juga apa hubungan kita dengan Allah. Semakin dekat itu semakin ada rasa al-wajib. Nah, perasaan itulah ya yang merupakan rahasia Allah dengan kita. Ini waktu manisi iman kalau apa sih ya? Ya nggak bisa diomongkan halawatul iman kan. Tapi orang ngomong kok misalnya gelem perak toh tidak hanya bodoh ini nyawanya siap dikorbankan, itu karena apa? Merasakan manusia ini. Samnun bin Hamzah Allah Allah bismillah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih